Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uba Adnan Bima. Oke teman-teman, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali untuk kita semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, lebih-lebih kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka, bersenyum sapa di dalam video Uba Adnan Bima. Oke teman-teman, hari ini saya ingin berbagi cerita ya, berbagi pengalaman sedikit tentang bagaimana perbedaan budaya kita di Indonesia dengan budaya bekerja di Jepang. Budaya kerja di Indonesia dengan budaya kerja di Jepang teman-teman sungguh cukup jauh sekali teman-teman. Dan ini untuk semua teman-teman yang berada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, khususnya yang ingin berangkat ke Jepang, yang ingin merantau ke Jepang, yang ingin bekerja di Jepang. Saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan teman-teman sebelum berangkat ke Jepang. Oke teman-teman, yang pertama, di dalam dunia pekerjaan di Jepang ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman itu berangkat bekerja di Jepang. Yang pertama teman-teman, yang pertama adalah ketika teman-teman bekerja di Jepang itu teman-teman tidak boleh sedikit pun salah teman-teman. Nah, kalau di Indonesia misalkan teman-teman, kalau kita bekerja misalkan ada sedikit kesalahan itu kita bisa maklumi dan kita nggak bakalan dimarahin teman-teman. Misalnya kita bekerja terus kesalahan sedikit, nggak apa-apa, itu sedikit doang, paling itu nanti saya perbaiki, nanti saya lengkapin, paling begitu bahasanya teman-teman kalau kita bekerja di Indonesia. Nah, beda cerita teman-teman, beda cerita kalau kita bekerja di Jepang. Salah sedikit pun teman-teman tetap langsung dimarahin teman-teman, langsung dimarahin teman-teman, nggak dibiarin. Kalau salah sedikit saja kita langsung dimarahin, pasti dimarahin. Dan itu pun teman-teman ketika kita beralasan ya, kita memberikan alasan bla bla, itu tanpa salah teman-teman ya. Ketika teman-teman nanti bekerja di Jepang terus kalian melakukan kesalahan walaupun sedikit saja, itu kesalahannya teman-teman, yang pandangan kita orang Indonesia itu bisa dimaklumi, bisa diperbaiki, tapi orang Jepang langsung dimarahin teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman tuh beralasan ya. Ketika teman-teman melakukan kesalahan ya, cepat-cepat teman tuh perbaiki dan minta maaf. Jangan lagi pakai alasan saya ini salah karena bla 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 bla. Jangan teman-teman. Itu akan menambah emosi dan amarah orang-orang di Jepang. Ya teman-teman, ketika teman-teman nanti melakukan kesalahan ya, teman-teman cepat-cepat perbaiki dan minta maaf. Jangan cari alasan apapun itu. Oke teman-teman, bekerja di Indonesia sedikit kesalahan saja kita bisa maklumin, dan beda cerita kalau bekerja di Jepang, kalau sedikit salah tetap dimarahin teman-teman. Jadi persiapkan mental teman-teman untuk bekerja di Jepang. Terus yang kedua teman-teman, kalau istirahat ya ini nih teman-teman, kalau jamnya istirahat ya, kalau misalkan masuk waktu jam istirahat ya teman-teman, itu kita tidak boleh memegang lagi alat-alat pekerja ya. Kita tidak boleh lagi memegang alat-alat itu, alat-alat pekerjaan. Jadi kita kalau udah masuk waktu QK namanya ya teman-teman, QK itu istirahat. Kalau udah masuk jam QK ya kita lepas semua alat-alat itu, kita simpan alat-alat itu dan kita istirahat teman-teman. Saya sering sekali dimarahin di sini teman-teman. Saya sering sekali dimarahin karena kita di Indonesia biasanya ya, walaupun mau jam itu istirahat makan siang apa gimana, kita tetap bekerja dulu ya. Ya bentar lagi, ayo istirahat makan dulu, iya sebentar lagi ya. Itu kebiasaan kita orang Indonesia. Dan di Jepang tidak boleh teman-teman. Kalau udah masuk jam istirahat ya udah istirahat gitu. Kalau udah masuk makan siang ya udah makan siang, nggak boleh lagi sentuh pekerjaan. Biasanya di sini teman-teman, orang Jepang itu kerjanya itu, kalau saya teman-teman ya, saya masuk jam 8 teman-teman, jam 8 teman-teman. Terus ketika masuk jam 10 istirahat ya, QK istirahat 30 menit ya.
terus jam sampai mulai jam 10 sampai jam 10 lewat 30 menit itu istirahat, lanjut lagi kerja. Terus nyampe sampai jam 12 itu istirahat yang kedua teman-teman, istirahat makan siang mulai jam 12 sampai jam 1. Nah ketika makan siang sudah beres, masuk lagi jam 1. Nah jam 1 masuk lagi, pas masuk jam 3 lagi teman-teman istirahat. Masuk jam 3 itu istirahat itu 30 menit, baru jam 3 lewat 30 sampai jam 5 baru pekerjaan selesai. Itu pekerjaan teman-teman, itu pekerjaan Jepang teman-teman. Ada 3 kali istirahatnya, jam 10, jam 12 sampai jam dan jam 3 teman-teman. Ada 3, jam 10 istirahat, jam 12 istirahat, jam 3 istirahat. Ada 3 teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi apapun yang kalian inginkan, ya mungkin itu pekerjaan tinggal sedikit kalian mau selesaikan, nggak boleh teman, nggak boleh. Kalau udah masuk jam istirahat ya wajib istirahat, nggak boleh alasan apa-apa sekali, nggak boleh. Karena saya juga kebiasaan di Indonesia seperti itu, jadi saya bawa ke sini, ya saya terus dimarahin teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Ketika masuk jam istirahat tidak boleh menyentuh lagi alat-alat pekerjaan atau menyentuh pekerjaan. Itu yang kedua teman-teman ya. Terus yang ketiga, nah ini teman-teman, ketika kita tidak mengerti teman-teman, ketika tidak mengerti ini pekerjaan, kita jangan bilang mengerti ya teman-teman. Misalkan senpai atau senior kalian mengatakan, kamu bisa nggak kerja ini? Hai, saya bisa. Hai, wakarimashita. Contohnya teman-teman. Tapi setelah dikerjain, ya teman-teman nggak bisa. Ini fatal teman-teman. Ini fatal teman-teman. Nah, ketika kalian nggak bisa, nggak paham, tanya teman-teman. Wakaranai toki kite kudasai minasang. Jadi ketika kita tidak mengerti sesuatu, itu kita tanya kepada senior kita, tanya kepada senpai kita teman-teman. Jadi saya juga sering teman-teman mengalami ini. Bukan saya bukan saya mengatakan saya mengerti ya, tapi karena saya belum memahami bahasa mereka ya, karena mereka juga ada yang memakai bahasa Kansai ya, dan juga itu kan bahasa daerah di sini teman-teman, bukan bahasa umum Nihongo ya, bukan bahasa umum Jepang, tapi bahasa Kansai, bahasa daerah dipakai. Jadi ketika mereka menggunakan bahasa Kansai, saya bilang otomatis kan hai. Nah kalau udah bilang hai berarti saya itu mengerti pandangan mereka ya. Ketika saya melakukan pekerjaan itu salah dan juga saya nggak bisa gitu, jadi pasti dimarahin teman-teman. Itu resiko ya, resiko buat kita yang mungkin karena kurang bahasa ya, kurang bahasa Jepang, terus apalagi ditambah lagi mereka menggunakan bahasa Kansai. Jadi kita bingung kalau kita mau bilang wakarimaseng ya, itu lagi susah lagi teman-teman, karena kita kebiasaan hai. Jadi itu teman-teman, saya sering sekali dimarahin di sini karena saya mengatakan hai, ternyata saya itu nggak mengerti itu pekerjaan. Jadi itu untuk teman-teman sebelum ke Jepang, ketika itu pekerjaan kalian tidak mengerti, tanya ke senpai teman-teman ya. Wakaranai toki senpai ni kite kudasai. Oke teman-teman, itu teman-teman yang kalian nggak mengerti jangan bilang mengerti, tapi kalian harus tanyakan ke senpai bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara melakukannya. Oke teman-teman, itu yang ketiga. Terus yang keempat itu orang Jepang itu teman-teman, ada sebagian yang main tangan ya teman-teman, ada yang main tangan dan juga ada juga yang enggak ya teman-teman. Ini biasanya ya, kita budaya kita di Indonesia teman-teman, kita tuh misalkan pukul kepala begini, trek itu kan nggak boleh teman-teman di Indonesia teman-teman ya. Itu kita pasti nggak terbiasa dengan itu, pukul kepala itu nggak boleh teman-teman. Tapi ketika kalian bekerja di Jepang itu beda cerita teman-teman. Pukul kepala begini teman-teman biasa teman-teman, pukul kepala bercanda dalam hal ketika bekerja apa segala, itu yang biasa teman-teman.
itu hal yang lumrah yang dilakukan oleh orang-orang Jepang sebagai bentuk candaan, suka, omoshiroi, menarik. Itu mereka itu senpai-senpai itu teman-teman melakukan itu, bukan mereka memukul kita karena benci, bukan, itu sebagai candaan dan kebiasaan mereka di sini. Itu budaya orang Jepang teman-teman. Kalau di Indonesia kan nggak boleh pukul-pukul kepala ya teman-teman, tapi kalau di Indonesia mah kalau di Indonesia kan nggak boleh pukul kepala. Kalau di Jepang mah itu biasa teman-teman, itu sebagai bentuk candaan dan humoris mereka terhadap kita teman-teman. Jadi teman-teman, ada juga teman-teman itu saya dapat kabar dari teman-teman kemarin itu teman-teman, itu ada sebagian kemarin itu senpainya ya, seniornya itu memukul teman-teman. Itu mah bukan dalam konteks bercanda teman-teman ya, karena teman-teman itu nggak mengerti mungkin bahasanya, mungkin cara kerjanya. Terus senpai itu marah teman-teman, seniornya itu marah, memukul kepala, pak, sama ditendang teman-teman. Itu ada juga teman-teman. Jadi kalian tuh jangan pernah berpikir bahwa kerja di Jepang itu enak semuanya teman-teman. Enggak semuanya enak teman-teman. Ada hal-hal yang mungkin memang ya beda-beda teman ya. Hal-hal yang teman-teman tuh persiapkan itu mental teman-teman. Karena di sini kerja di Jepang itu enggak semuanya enak teman-teman. Ya yang kalian lihat bagaimana tempatnya indah, bagaimana kehidupan di Jepang enak, enggak teman-teman. Enggak semuanya kayak gitu. Contohnya teman saya kemarin ditonjok sama seniornya, ditendang sama seniornya. Ya itu teman-teman, itu memang resiko kita yang sudah berada di rantauan ini ya itu sebagai motivasi, pembelajaran untuk teman-teman bahwa kerja di Jepang itu enggak semuanya enak teman-teman. Ya beruntunglah ada yang bertemu sama senior-senior yang baik, yang bisa ngertiin kita, yang bisa bimbing kita. Itu bersyukur banget teman-teman. Jadi teman-teman tuh sebelum ke Jepang persiapkan dulu teman-teman. Kalian tuh banyak-banyak doa, minta dipertemukan sama orang-orang baik, satwa yang baik, senior yang baik. Jadi harus kalian persiapkan itu teman-teman. Jadi jangan kita berpikir ke Jepang itu gampang teman-teman. Enggak, jangan kita pernah berpikir bahwa ke Jepang itu enak teman-teman. Enggak enaknya ada ya di mana-mana teman-teman. Ada yang enak, ada yang enggak, ada yang sedih, ada kecewa, ada sakit, ada marah. Itu banyak semua teman-teman. Itu wajar dimanapun kita berada. Jadi berpikirlah bahwa ke Jepang itu kita harus mempersiapkan benar-benar mental yang kuat teman-teman. Jadi jangan berpikir di Jepang itu gampang. Enggak teman-teman. Itu teman-teman. Jadi di Jepang itu pukul kepala kayak gini, pak, itu biasa teman-teman di sini. Jadi itu sebagai bentuk humoris mereka ya, di bidang bukan di dunia pekerjaan dan budaya mereka. Oke teman-teman, yang kelima adalah kesalahan yang sama jangan sampai terulang kembali teman-teman. Ini biasanya kita ya orang Indonesia ya, saya juga mengalaminya karena saya itu melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan itu yang sama. Ya saya dimarahin teman-teman, ya saya dimarahin ya mau gimana lagi ya teman-teman. Kalau dimarahin ya saya siap salah, ya saya minta maaf ya teman-teman. Jadi apa ya teman-teman, kita di Indonesia itu memang benar-benar enak teman-teman kalau kerjanya ya. Jadi ketika ada kesalahan sedikit bisa dimaklumin. Terus kalau kita memiliki kesalahan yang sama ya tetap dimarahin juga. Tapi kan enggak seperti di sini teman-teman. Marahnya itu luar biasa, benar-benar marah teman-teman, benar-benar marah banget. Jadi memang harus dipersiapkan mental yang kuat ya. Jangan baper di sini teman-teman. Jadi kalau kalian baperin susah teman-teman. Kalian susah kalau baper di sini. Jadi kurangi bapernya, persiapkan mentalnya bahwa kerja di Jepang itu luar biasa teman-teman. Luar biasanya itu karena kerja di sini tuh ketat banget, kibisi banget teman-teman, keras banget kerjanya. Dan juga mungkin teman-teman pernah membaca sejarah ya teman-teman ya. Pernah baca di sekolah, pastilah kita pernah belajar sejarah bagaimana Jepang ya. Jepang kan pernah menjajah kita kan teman-teman. Jadi pernah menjajah kita dan mereka masuk di Indonesia dan menggunakan cara kerja Romusa teman-teman. Jadi
teman-teman yang pernah belajar sejarah di Indonesia, yang pernah belajar di sekolah itu tentang kerja Romusa, ketika nanti teman-teman datang ke Jepang ya, kalian akan merasakan sendiri bagaimana sih pekerjaan Romusa itu seperti apa sih. Kan selama ini kan kita hanya membahas di sejarah di sekolah-sekolah bahwa Jepang itu masuk di Indonesia dulu mempekerjakan orang Indonesia itu dengan kerja Romusa, teman-teman, ya kan? Jadi kalian tuh pasti tanda tanya gimana sih kerja Romusa itu seperti apa sih, kerasnya kayak gimana sih. Nah, nanti teman-teman, kalau kalian udah nyampe di Jepang, kalian akan merasakan sendiri bagaimana kerja Romusa itu seperti apa ketika kalian nanti udah nyampe di Jepang, teman-teman. Ya mungkin itu teman-teman 5 hal ya, 5 hal budaya pekerjaan di Jepang yang berbeda jauh sekali dengan budaya kita, yang harus kalian pahami dan yang harus kalian ketahui sebelum kalian itu berangkat ke Jepang. Dan juga ini sedikit ilmu buat teman-teman untuk menambah wawasan dan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum datang bekerja di Jepang, karena di Jepang itu kerjanya sungguh-sungguh keras dan sungguh-sungguh kibisi, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari Uba dan Bima. Tapi saya percaya teman-teman, yaruki ga attara nandemo dekiru, yaruki ga nakattara nandemo dekinai. Nah, selagi kalian masih ada keinginan, apa sih yang tidak bisa? Nah, selagi kalian tidak ada keinginan, ya semuanya juga pasti nggak bisa, teman-teman. Tapi saya percaya kepada teman-teman, kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Oke teman-teman, kalian ingin ke Jepang, persiapkan diri teman-teman, persiapkan mental teman-teman, belajar dengan baik, belajar disiplin, dan kalian harus memperjuangkan apa yang kalian cita-citakan, dan kalian harus memperjuangkan apa yang kalian impikan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jika ada sesuatu atau hal-hal yang ingin teman pertanyakan, silahkan komen di bawah. Saya siap berbagi cerita dengan teman-teman. Oke, saya siap berbagi cerita dengan teman-teman, berbagai kisah kasih di Jepang. Saya siap teman-teman. Oke, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Uba dan Bima. Percaya akan keajaiban adalah awal langkah keberanian sesungguhnya. Salam Uba dan Bima.